Pada bulan ini kita akan belajar tentang satu siri khotbah yang baru, yaitu 5 penglihatan Amos. 5 penglihatan Amos ini jarang-jarang dikhotbahkan. Siapa pernah dengar khotbah tentang 5 penglihatan Amos? Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Jarang-jarang, saya pun jarang-jarang mengkhotbahkan penglihatan ini karena ini jarang-jarang kita beri penekanan. Tapi saya sangat percaya waktu saya berdoa mempersiapkan siri khotbah untuk tahun ini, Tuhan gerakan hati saya untuk melihat Amos. Ya, kitab Amos, kitab minor prophet ataupun nabi kecil di dalam perjanjian lama, ya. Dan kita akan belajar sedikit sebanyak tentang apa yang Tuhan perlihatkan. Karena setiap firman, setiap yang ditulis dalam Alkitab itu worth learning. Itu perlu belajar, jangan kita hanya belajar dan membaca dan berkhotbah tentang yang kita biasa-biasa saja. Ya, boleh saja kita berkhotbah tentang topik-topik yang biasa kita dengar. Tapi mari kita mau belajar sebanyak mungkin daripada Alkitab. Dan dalam beberapa bulan ini, dalam bulan inilah ya, kita akan melihat kelima penglihatan Amos. Are you ready? Are you ready? Ya, haleluya. Ya. Kita akan melihat ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu. Ya, mari kita akan baca dalam Amos 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh kita baca bersama? Dengan suara yang kedengaran? Haleluya, let's go. 1, 2, go. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Lihatlah, Dia sedang membentuk kawanan belalang ketika semayan terakhir mulai tumbuh. Yaitu penumbuhan semayan terakhir sesudah disabit bagian bagi raja. Setelah kawanan itu selesai, memakan semayan yang tumbuh di tanah. Aku pun berkata, ya Tuhan Allah, semoga Engkau mengampuni Israel. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan begitu kecil? Maka Tuhan pun berbelas kasihan atas hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Berbalik kepada tema kita hari ini, yaitu Allah yang berbelas kasihan. Katakan bersama saya, Allah yang berbelas kasihan. Pada pagi hari ini kita akan berpeluang belajar dan diperingatkan oleh firman Tuhan hari ini tentang satu karakter, satu sifat, satu hakikat tentang pribadi Allah, yaitu Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Haleluya. Dan melalui penglihatan ini kita akan belajar lebih dalam lagi apa yang dilihat oleh Amos dan bagaimana kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Nah, kita kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, kita akan belajar satu persatu ayat ini. Tapi sebelum itu saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, lebih baik kita belajar tentang konteksnya. Karena konteks ini akan membantu kita memahami dan mengerti tentang kenapa dan mengapa Tuhan menyatakan hal ini kepada Amos. Ya. Nah, Amos ataupun nama Amos itu berarti burden barrier. Ya, kalau dalam bahasa Malaysia mengangkat beban, ya, mengangkat beban ya. Terima kasih Pastor Juda. Ya, mengangkat beban. Itu artinya, wow, luar biasa nama Amos ini kan. Ya, bagi Anda yang masih bujang-bujangan, yang masih mau pikir-pikir tentang nama, ya, Brother Tama mungkin boleh dipikirkan suatu hari nanti. Amos, it's a good name, ya. Jadi semua beban dalam keluarga kita akan diangkat oleh nama yang seorang pribadi yang diberi nama Amos. Haleluya. Another name is good name is Habakuk. Haleluya. Nah, dia adalah seorang gembala. Dia adalah seorang gembala dari Tekoa, ya. Dia dari selatan kerajaan Yahuda. Dia dari selatan, dia berasal dari selatan, tetapi yang dia sedang profesi ataupun yang sedang dia nubuatkan adalah kerajaan di utara, sebelah utara. Dan dia adalah diutus oleh Tuhan secara spesifik, dalam arti kata lain dia adalah orang biasa seperti saya dan Anda. Ya, dia adalah seorang gembala, domba. Ya, dia adalah seorang gembala, seorang petani, seorang peternak. An ordinary person like you and I. Tapi apa yang menjadi spesial, apa yang menjadi luar biasa adalah dia diutus oleh Tuhan. Ya, dia diutus oleh Tuhan untuk apa? Menyampaikan amaran atau warning
kepada bangsa Israel yang ketika itu sedang menikmati, sedang di dalam kemakmuran. Mereka menikmati kemakmuran, kekayaan di Israel pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi masalahnya adalah orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu menganggap segala kesenangan, segala kenikmatan, segala kemakmuran, segala kekayaan, segala penyediaan itu adalah perkenanan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Dan walaupun mereka sedang hidup di dalam kejahatan, mereka hidup dalam rasuah, mereka hidup di dalam penindasan, mereka menindas orang-orang miskin. Itu sebabnya very famous dalam Amos, apa itu? Ya, pelayanan community selalu sosial selalu quote ini. Apa yang Tuhan demand? Mercy, love and mercy. Dia sedang refer kepada orang-orang yang tertindas, marginalized people. Dan itulah keadaan pada waktu itu. Dan mereka juga menyembah berhala, keruntuhan moral, you name it. Kalau kita lihat keadaan kita hari ini saudara, don't talk about the West. Jangan berbicara tentang Barat. Kita hari ini pun, di Malaysia ini hari ini pun, apa kurang hebatnya kita. Malaysia terkenal for what? Jangan sebut. Ya. What Malaysia is known for? Good or bad? Ya. Good, ya. Tidak jauh keadaan kita. Itu sebabnya Alkitab hari ini saudara, walaupun dia ditulis beribu tahun yang lalu, dia tetap relevan kepada kita hari ini. Karena dosa tetap dosa. Dosa pada zaman, pada masa Adam, pada masa kejadian, sama juga. Bahkan lebih jahat lagi sehari ini. Nah saudara, inilah keadaan orang Israel pada waktu itu. Bayangkan bahwa mereka hidup mewah, segala kekayaan mereka miliki, ya. Mereka hidup mewah yang senang, semuanya ada, ya. Dan mereka menganggap itu sebagai berkat daripada Tuhan. Senang kan kalau kita diberkati, wah Tuhan berkati kita. Pada masa yang sama, hidup rohani mereka jauh daripada Tuhan. Hidup moral mereka jauh daripada Tuhan. Mereka penyembahan berhala, bahkan mereka yang menjadikan mereka menindas orang-orang miskin. Ya walaupun mereka melakukan ibadah amal mereka datang ke gereja seperti kita juga. Mereka juga melakukan pelayanan, mereka merayakan perayaan-perayaan yang penting. Ya mereka mengikut semua adat istiadat itu. Tapi itu semuanya itu adalah luaran saja. Semua itu luaran saja, ya. Dan tidak ada arti dan tidak ada maknanya. Maka di sini the main message ataupun message utama yang ingin disampaikan Amos adalah dia menyatakan kepada bangsa Israel pada waktu dia katakan, look, kesabaran Tuhan itu sudah memuncak. Bukan Tuhan tidak sabar ya. Karena kasih Tuhan itu ada dua ya. Kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Ya. Nah, kesabaran Tuhan itu sudah memuncak dan tidak lama lagi dia akan melaksanakan hukuman sekiranya mereka tidak bertaubat dan berbalik kepada Tuhan. So this is the context ya supaya kita faham. Nah kita akan lihat ayat ini satu persatu. And what we learn from here. Ayat yang pertama, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Sangat spesifik di sini saudara, Amos sangat clear, dia sangat yakin bahwa Tuhan telah memperlihatkan sesuatu kepada dia. Dan penglihatan itu adalah daripada Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yahweh. Ya, kalau kita lihat perkataan diperlihatkan ini, ya, artinya adalah penglihatan daripada Tuhan itu sangat spesifik kepada Amos. Dan persoalan saya yang sederhana hari ini kepada kita, saudara dan saudari jemaat Tuhan. Adakah ataupun masih adakah penglihatan seperti ini terjadi hari ini? Masih ada? Masih? Haleluya. Saya banyak mendengar juga ini dari hamba-hamba Tuhan juga yang mengatakan bahwa penglihatan seperti ini sudah tidak ada. Karena semuanya sudah dirangkum dalam Alkitab, itu betul. Tapi kita berpikir bahwa Tuhan itu
Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan nature Tuhan itu adalah nature dia adalah dia ingin berkomunikasi dengan kita. Nature Tuhan itu adalah dia ingin berkomunikasi dan dia ingin berhubung dengan kita. Nature Tuhan itu adalah dia sangat interested, dia sangat berminat di dalam setiap detail kehidupan kita. Dia tidak berikan kita keselamatan, saya sudah mati di kayu salib, kamu sudah percaya kepada saya, kamu sudah diselamatkan, that's it. Kamu boleh jalan sendirilah. Tidak. God is interested. Tuhan sangat berminat di dalam setiap detail kehidupan kita. Termasuk decision. Setiap hari kita buat keputusan. God is interested in those things. Amin. Itu sebabnya doa dan komunikasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Dan kita berdoa, Tuhan, seperti doa saya minggu lalu lah Tuhan, sama saja. Amin. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Kalau saya bercakap dengan istri saya, seperti saya cakap dengan kamu minggu lalu. Itulah yang saya maksudkan. Mungkin dia ingat ataupun dia lupa. Saya kalau dia cakap seperti itu, saya orang yang mudah lupa. Tapi istri dia ingat. Dia kuat ingat. Saya tidak tahu Sister Billing. Yang 5 tahun lalu pun dia ingat. Saya sudah, ada kasih cakap macam tuh? Ada. Macam ada dia punya CPU itu sangat kuat lah. Selalu di upgrade. Dia punya memori itu sangat kuat. Tapi lelaki 2-3 hari sudah lupa. Saya tidak tahu, sama Eldaan? Sama? Pastor Judah? Sama juga, saya tidak sama. Brother Sio sama juga Brother Sio. Nah, apa yang saya maksudkan di sini bahwa penglihatan itu masih terjadi hari ini. Let me share this. Baru-baru ini saya menjadi salah satu pengkhotbah di konferensi di KK, di SIB Sabah. Ya, ribuan anak-anak muda. Banyak highlights, banyak yang saya sendiri pelajar. Berada di tengah-tengah anak muda itu sudah pun menjadi berkat bagi saya. Dan salah satu highlight yang begitu warm my heart, yang membuat hati saya begitu teruja adalah saya berada di tengah-tengah anak-anak muda yang berumur 21 tahun ke bawah. To my surprise, mereka adalah Gen Z ataupun generasi Z. Ya, kamu tahu generasi EZ kan ya. Generasi sekarang ini generasi yang EZ ya. 90% adalah generasi EZ. Gen Z. Yang umur 21 tahun ke bawah. Wow, luar biasa sekali. Can you imagine in the midst of all these young people and how they worship God? Wow, you know orang Sabah lah. Kalau menyanyi itu semua orang bergerak. Semua orang bergerak. Yang tidak pandai menari pun boleh menari. Luar biasa. Nah, apa yang terjadi pada malam pertama? Malam pertama Pastor Sam yang khotbah, malam kedua saya punya bahagian. Dan pada malam itu dan ke the next day, itu bahagian saya dan saya mempersiapkan diri dan saya set alarm saya jam 5 pagi. Saya mau berdoa, saya mau awal bangun pagi dan mau persiapkan diri. Tapi Tuhan kejutkan saya jam 4 pagi. Dan saya tunggu jam 4 pagi, saya bilang ada awal betul saya mau tidur lagi. Tapi Tuhan perlihatkan di dalam saya balik tidur di katil, tidak boleh tidur sudah. Ya. Saya berusaha untuk tidur tapi tidak boleh. Selama dalam masa beberapa menit itu, Tuhan perlihatkan saya something. Tuhan perlihatkan saya muka dan nama. Dan Tuhan berikan saya 3 nama. Nama pertama adalah Barry, dan nama yang kedua adalah Christina, dan nama yang ketiga adalah bermula daripada J, tapi saya tidak tahu nama ayah. Dan pikiran saya mulai mencari nama yang bermula daripada J. Banyak kan nama, Jonathan lah, James, siapa lagi kan? Ya, saya mulai berpikir, tapi saya katakan, tidaklah, Tuhan tidak. Tuhan kalau ada spesifik nama ini Tuhan akan berikan. So when the turn, masa saya berkhotbah pada malam itu. Di dalam khotbah saya panggil nama ini. Ya. Karena saya begitu yakin bahwa nama itu Tuhan berikan kepada saya. Saya panggil nama Barry. Can you imagine? Out of 3,000 of people, tidak ada seorang pun berdiri. Tidak ada satu orang pun bernama Barry. It's a very common name kan? Saya jadi nervous sedikit. Tuhan, betul apa yang saya lihat ini? Saya panggil 1 kali tidak orang berdiri. Saya panggil 2 kali tidak ada.
Saya panggil 3 kali, saya betul-betul nervous sudah. Dan oke, saya panggil nama yang kedua. Kalau satu dia tidak kena, satu ini yang mesti kena. Christina. Oh, Christina tidak lama saya panggil dia berdiri. Dia di galeri di atas, di ujung dia berdiri. Dan saya berdoa dan saya prophesy untuk dia. Yang ketiga itu J itu. Saya belum begitu confirm nama dia J apa. Tapi dalam pikiran saya James. Saya panggil nama James. Ada orang beberapa James berdiri. Dan saya mendoakan mereka. To cut the long story short. Keesokan dia, selepas ibadah itu dan kami rehat dan keesokan pagi dia. Seorang organizer datang kepada saya, dia bilang, Pastor, Barry ada sebenarnya. Barry pada malam itu, waktu pastor panggil nama dia adalah seorang ahli jabatan kuasa KKR itu. Dia kebetulan sakit pada malam itu, demam. Dan dia memilih untuk tidak berada di dalam conference dan dia berada di rumah tumpangan, tempat mereka rehat. Dia sakit, tapi pastor dia ikut online. Dia dengar kamu bercakap, dia dengar nama dia dipanggil. Waktu pastor panggil dia, ya, dia ada. Dan saya tanya kepada pemimpin ini, mana dia sekarang? Dia kata, ada pastor, ada sudah sampai. Panggil dia panggil, saya panggil dia dan dia datang. Dan he told me the same thing. Dia katakan begini, pastor waktu kamu panggil sebut nama Barry, saya tunggu orang lain respon, tidak ada. Saya diam. Kedua kali pastor panggil nama dan tidak ada yang berdiri. Saya sudah gemetar pastor. And I know it is me. Dan ketiga kali pastor panggil, dan saya sudah menangis dan saya remuk. Dan untuk pendekkan cerita, saya sangat terkejut apabila dia muncul di depan saya. Dia adalah seorang anak muda yang begitu muda. Muka dia seperti baby face. Dia adalah very young. But saya lihat tag dia adalah penatua. Sama level dengan penatuaan. Penatua dia. Saya kaget kalau bahasa Indonesia ya. Saya terkejut. Kamu penatua? Ya pastor. Saya macam tidak percaya. Bayangkan seperti anak muda yang baby face seperti itu, dia sudah diangkat menjadi penatua. Ini luar biasa. Kan? Tapi ingat, Tuhan tidak melihat muka, Tuhan tidak melihat umur, amin. Tuhan jauh melihat dalam hati kita. Kita mau, kita sanggup, kita willing untuk melayani Tuhan, amin. Banyak hal yang luar biasa, bertepuk tangan dah, amin. Haleluya. Ceritanya belum selesai lagi. Saya berdoa dan dia beritahu kepada saya, Pastor, sebenarnya saya di seluruh Sabah, saya adalah penatua yang paling muda, termuda penatua. Wow, itu sebabnya Tuhan sebut nama kamu. Dan apabila saya berdoa kepada dia, banyak profesi, banyak penglihatan, banyak nubuatan yang saya doakan kepada dia. Dia menangis dan dia remuk di hadapan Tuhan. Dan waktu saya berdoa kepada dia, dan saya merasakan, saya melihat ada seorang lagi datang menyusul dari belakang bersama-sama dengan dia. Dan saya katakan, waktu saya berdoa dan saya bernubuat kepada dia, saya katakan, there is somebody is coming alongside with you. Yes pastor, dia belum habis doa saya, dia katakan, yes pastor. Waktu pastor berdoa, saya pun berpikir sama. Saya katakan, adakah orang itu? Dia katakan, ada pastor, panggil dia. Di dalam ribuan orang itu dia pergi cari orang ini. Dan dia, tidak lama kemudian mereka datang di dalam holding room. Dan datang seorang anak muda lagi datang. Inikah dia? Yes. Saya mulai bertanya dia katakan dia adalah seorang guru. One of the top 10 guru di Sabah. Wow. So Tuhan, dan saya tanya, nama kamu siapa? Nama dia Helson Justin. Wow, saya katakan, you ada J name. Wow, luar biasa Tuhan kan. Saya katakan bahwa kamu dah Justin lah sebenarnya nama yang Tuhan berikan. Dan kamulah orangnya, saya katakan, wow. Dan saya berdoa, dan ceritanya tidak sampai di situ. Apabila kami sudah balik di sini, dan tiba-tiba kedua anak muda ini kontak saya, dia katakan, boleh kita buat Zoom meeting. Yes, saya katakan, kami buat Zoom meeting. Seorang guru, dia adalah one of the top 10 best teacher in Sabah. Dan seorang ini adalah dia government servant, yang penatua muda ini. Dia adalah di dalam finance, government servant. Dan mereka sangat strategik, adalah orang-orang muda yang Tuhan sedang bangkit untuk menggerakkan kebangunan rohani dan transformation yang akan sedang di Sabah. Haleluya. Tuhan sedang mencari anak-anak muda
Dan itu terjadi melalui penglihatan. Kalau bukan Tuhan menampakkan itu kepada saya, itu tidak akan terjadi, saudara. Dan saya ingin buktikan kepada Anda bahwa saya berdiri di hadapan Anda menjadi hamba Tuhan hari ini adalah karena saya lahir dari sebuah penglihatan. Saya lahir, saya menjadi seorang pelayan Tuhan hari ini, saudara. Karena saya ada orang yang melihat saya dalam penglihatan. Waktu saya masih kecil dulu, penglihatan ini diberitahukan kepada saya bahwa saya berdiri di khalayak ramai dengan ribuan orang berdiri dan saya buat tangan saya seperti itu, seperti memimpin. Waktu itu disampaikan kepada saya tidak percaya, saya tidak tahu apa arti itu. Tapi hari ini saya tahu, saudara. Ya, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Balik kepada cerita kepada Barry dan Justin ini. Mereka cakap dan saat itu yang menyentuh hati saya. Dan mereka katakan, Pastor Edi, ada sesuatu yang kami mau sampaikan kepada Pastor. Hati kami dua sudah berbincang lama, kami dua berbincang ini sejak kami jumpa dengan Pastor Edi. Mereka katakan, ya apa, silakan. Selama ini kami sedang mencari Bapak rohani. Saya sudah mencari beberapa dan saya sudah ada kawan-kawan saya rekomen beberapa bapak-bapak rohani yang mereka ada. Dan dia katakan, hati kami belum siap. Tapi kerinduan kami untuk mencari Bapak rohani itu masih ada sangat kuat. Tapi setelah kami kenal Pastor Edi, baru kami jumpa itu. Kami mau minta, bolehkah kami menjadikan Pastor Edi sebagai Bapak rohani kamu? Wow, saya menangis di hadapan Tuhan. Dua hal yang membuat saya menangis. Pertama, karena itu merupakan panggilan saya. Some of you are calling me daddy, mami. Rohani, Bapak rohani, Ibu rohani kamu. Yang kedua, saya melihat itu adalah that is the cry hearts of the young people, young generation today. They need more spiritual fathers and mother dalam kehidupan mereka. Waktu saya melihat anak muda yang 90% itu datang di dalam peribadah itu, saya melihat mereka dia macam fatherless generation yang perlukan bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus pernah berkata bahwa you may have many teachers, tapi kamu tidak punya bapak. Dan kenapa saya kongsikan ini, saudara? Karena ini, semua ini, penglihatan ini, saudara, telah menjurus kepada satu tujuan dan purpose dalam kehidupan kita. Dan itu telah menyatakan satu tujuan dalam hidup saya. Penglihatan yang saya lihat itu tentang Barry dan Justin dan Christina itu adalah satu tentang purpose. Dan itu juga membawa mereka kepada satu purpose. Dan hari ini kami sudah form. Dan mereka sudah menjadi anak-anak rohani kami. Tambah sudah anak saya lagi. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Saudara, masih Anda tidak percaya lagi bahwa penglihatan itu tidak terjadi hari ini? Percaya kan? Haleluya. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda, ya kalau ada orang memberi penglihatan kepada Anda berdoa, minta Tuhan, uji segala sesuatu. Jangan terima bulat-bulat ya. Uji segala sesuatu, jangan terus terima. Nanti ada orang datang kepada kamu, oh Tuhan nyatakan kepada saya bahwa saya harus kawin kamu. Wah. Ada kayak macam itu? Ya. Harus diuji dulu. Nah, yaitu yang pertama. Ya kita lihat dalam bagian yang kedua bahwa dikatakan lihatlah, ini yang Amos sedang lihat, dia sedang melihat. Tadi Tuhan memperlihatkan kepadanya dan sekarang Amos melihat. Dia katakan, lihatlah dia sedang membentuk belalang. Lihat dalam bahasa Inggris, behold. Nah, di dalam bahasa asli ini ya, ini behold ataupun lihatnya, ada elemen surprise, ada elemen shock, ada elemen kejutan di sini. Nah, apabila Tuhan menunjukkan satu penglihatan kepada Amos, dan waktu Amos membuka mata rohani dan melihat, dan apa yang dilihatnya itu dia sangat terkejut, dia shock. Mungkin dia mengharapkan Tuhan menyatakan penglihatan sesuatu yang baik-baik. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia adalah Tuhan sedang membentuk, dia sedang membentuk. Dia itu siapa, saudara? Dia itu adalah Allah sendiri yang sedang membentuk kawanan belalang. Wow, kita akan belajar, kita akan melihat kawanan belalang ini. Dia sedang membentuk kawanan belalang. Siapa yang membentuk itu, saudara? Allah sendiri. Ini adalah
kawanan belalang ini adalah yang dinyatakan masih belum matang. Kalau mungkin kita boleh paham, dia masih lava lagi ya. Dia yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Ada kita boleh lihat di sini. Karena ada waktunya yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ketika semayan terakhir mula tumbuh. Bila ketika semayan akhir mula tumbuh. Kawanan belalang itu belum matang lagi dan sedang dibentuk. He is coming. Belalang itu is coming. Karena dia sedang dibentuk. Dan bagian yang kedua mengatakan bahwa yaitu penumbuhan semayan terakhir sesudah disabit bahagian raja. Belalang tahap matang. Tadinya dia belum matang lagi, sedang dibentuk. Dan Amos melihat itu is coming. The judgment of God is coming. Itu seperti warning. Nah, Tuhan itu adil. Biasanya kan Tuhan, kalau Tuhan menghukum kita, dia tidak terus hukum kita. Dia beri kita warning dulu. Dia beri kita 1, 2, 3 warning, mungkin banyak. Ya, kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, dengan disiplin Tuhan, maka layaklah kita mendapat hukuman ataupun mendapat disiplin daripada Tuhan. Betul? Seperti seorang bapak dan ibu juga. Parents. Ya, dia tidak terus hukum anaknya. Dia akan beri warning dulu. Betul? Begitulah Tuhan. Karena apa? Karena suatu hakikat Tuhan yang kita belajar hari ini bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maaf. Belalang apabila semayan terakhir sudah disabit. Kita akan belajar apa yang dimaksudkan ini, saudara. Bahwa kawanan belalang itu sudah dibentuk ketika semayan terakhir mulai tumbuh. Dan ada periodnya, ada jangka waktunya sampai semayan terakhir itu sudah disabit. Beberapa bulan kemudian. Nah, kita lihat. Dan itu semayan terakhir sudah disabit yang menjadi bahagian raja. Ya, yang menjadi bahagian raja ini, saudara, biasanya setelah itu selesai, sebelum itu diambil ataupun dituai, bahagian raja harus diberikan dulu. Itu seperti macam tax lah, macam taxation ataupun cukai. Raja ambil dulu, raja keuntungan dulu, ya, ambil semua keuntungan daripada rakyat dulu. Dan ini apa yang dimaksudkan ini, saudara, bahwa sudah hampir tidak ada lagi. Yang bahagian yang terbaik itu sudah diambil raja, dan saat itulah kawanan belalang itu datang dan akan memusnahkan. Dan kita lihat, saudara, ada 2 tafsiran tentang raja yang dimaksudkan di sini. Tafsiran yang pertama bahwa raja itu mungkin ada kaitannya dengan Wahyu 9:11. Yang dikatakan bahwa raja kepada belalang itu ialah malaikat yang menjaga jurang yang tidak terduga dalamnya. Namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon bermakna pemusnah dalam bahasa Yunani. Ada kaitannya, mungkin ada kebenarannya di sini. Ya, karena tujuan belalang itu datang adalah untuk memusnahkan, untuk menghancurkan segala tanaman, segala kekayaan. Yang kedua, tafsiran yang kedua tentang raja itu adalah mungkin dalam Ezekiel 38, 39 yang menyatakan tentang Raja Gog akan menyerang Israel pada akhir zaman. Dan kedua tafsiran ini berbicara tentang keadaan akhir zaman. Karena Amos berbicara tentang period, tentang masa, tentang musim. Di mana dan bila belalang itu datang untuk menghancurkan. So, mungkin dari sini kita dapat clue ya, bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Mungkin Gog ataupun Gog and Magog kan dalam perjanjian lama, ada yang perjanjian baru dalam Ezekiel. Ini adalah gambaran tentang antikristus. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, setelah kawanan itu selesai makan, mereka sudah selesai. Dan Amos melihat bahwa dalam penglihatan itu, belum terjadi lagi dalam penglihatan itu, dia melihat bahwa kawanan belalang itu selesai makan semayan yang tumbuh di tanah. Selesai makan maksudnya sudah pemusnahan sudah terjadi.
sedang mulai terjadi. Penghukuman sudah mulai terjadi. Tetapi ini yang terjadi. Pay attention to this. Amos berkata, waktu dia melihat itu dan dia bertindak, dia berkata, aku pun berkata. Di dalam penglihatannya dia terlibat di dalam penglihatan itu. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah, semoga engkau mengampuni Israel. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan begitu kecil? Dia begitu kecil. Selesai memakan semayan ini berbicara tentang gambaran kehancuran sudah mulai terjadi. Ataupun akan terjadi. He is on the way. The destruction is on the way. Kalau kita sebagai umat Tuhan, karena Tuhan memberikan kita discernment, Tuhan memberikan kita penglihatan. Kita boleh melihat itu sebabnya banyak. Kamu ingat gempa bumi yang terjadi di Sabah 2015. Tentang Gunung Kinabalu runtuh. Dulu Gunung Kinabalu ada 2 tanduk. Ya. Setelah keruntuhan itu sudah jatuh, itu sudah runtuh dan banyak orang meninggal, ya. Dan itu sebenarnya saudara adalah sudah dinubuatkan, sudah diberi penglihatan kepada beberapa orang tentang akan terjadi sesuatu gempa bumi di Sabah. Ya. Dan itu terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu setelah mereka mendengar itu, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka berdoa supaya Tuhan itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan dan itu terjadi juga, ya. Nah, apa yang kita boleh pelajari dari ini saudara dan saudari, ya? Pertama adalah penglibatan Amos. Apabila Amos melihat ini saudara, dia bertindak. Apa yang dia bertindak, apa yang dia lakukan, dia berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris berkata, oh Lord, forgive I pray. Dia berdoa, dia pleading, dia berseru, dia mohon ampun kepada Tuhan. Ya, dalam terjemahan di sini mengatakan bahwa ya Tuhan Allah, semoga engkau mengampuni Israel. I beseech thee, I plead, saya mohon, saya memohon kepada Tuhan. Saya merayu kepada Tuhan. Begitulah kira-kira Amos. Apa yang Amos lakukan ini saudara, ini menjadi pengajaran bagi kita hari ini. If you sense something, if you see something, kalau kita mendengar something, kalau waktu kita membaca Alkitab, dan Tuhan berfirman kepada kita, akan satu musibah yang akan terjadi, akan suatu perkara yang tidak baik akan terjadi. Mari kita ambil tindakan. Amin. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Amos? Dia berdoa, dan dalam doanya saudara, dia memohon ampun. Katakan bersama saya, mohon ampun. Nah, apa yang menyentuh hati Tuhan, saudara, apabila umatnya memohon ampun? Mohon ampun maksudnya kita menyadari, kita menyesalkan kesalahan dosa kita. Karena dalam memohon ampun itu, saudara, bukan saja kita menyesalkan dosa dan pelanggaran kita. Kita mulai, karena kita berdosa terhadap Tuhan, kita mulai melihat Tuhan itu Allah yang kudus. God is a holy God. He does not compromise with sin. Dia tidak kompromi dengan dosa, saudara. Nah, waktu kita merasakan kita berdosa itu bukan situ kata-kata yang biasa-biasa yang harus kita ungkapkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, jangan, Tuhan saya minta ampun. Tapi tidak ada feeling, tidak ada perasaan menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Itu bukan mohon pengampunan namanya. Tapi di sini saudara, dinyatakan di sini, kalau di dalam bahasa aslinya ini sangat jelas. Di mana Amos, dia betul-betul datang kepada Tuhan, dia berdoa dan dia minta ampun. Forgive the Israel. Saya merayu, saya minta. Ya, nah apabila anak datang kepada Bapak dengan cara yang demikian, Allah kita adalah Bapak yang baik kan. Apabila anak-anak dia datang merayu kepada Tuhan, Daddy, lembut terus hati kita. Mami, terus lembut hati kita, betul? Apa yang terjadi? Penghukuman sudah dirancang oleh Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang pertama tadi, dia sudah membentuk kawanan belalang. Dan tidak lama lagi dan Amos melihat itu sedang terjadi. Tetapi ayat yang kedua is the key. Ayat yang kedua ini adalah kuncinya. Yaitu Amos datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa, berseru,
memohon dan minta pengampunan yang lahir dari hati yang terdalam. Saudara dan saudari, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan minta pengampunan. Kita minta, Tuhan ampuni saya sejak macam itu. Tapi itu bukan lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin keadaan orang yang minta ampun daripada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Ya, dia harus menyesal, mungkin dia menangis, mungkin dia ketuk-ketuk kepala dia, mungkin dia pukul-pukul kepala dia. Seperti itulah. Saya tidak tahu. Ya. Tapi itu harus lahir dari hati yang terdalam. Dalam ayat yang seterusnya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Dia memberitahu Tuhan bahwa Yakub itu adalah Israel ya. Yakub bisa Israel, ia berbicara tentang orang Israel. Yang sedang hidup dalam kemegahan, yang sedang hidup di dalam kemakmuran, yang menganggap bahwa segala berkat itu adalah perkenanan Tuhan ke atas hidup mereka. Pada masa yang sama mereka melakukan rasuah, menindas orang miskin dan hidup moral mereka jatuh, hancur. Mereka hidup senang pada waktu itu. Dan disinilah Amos datang kepada Tuhan. Dia katakan, kami tidak dapat bertahan. Bangsa ini tidak dapat bertahan. Kami tidak kuat. Saudara, kalau Anda kuat hari ini, if you healthy hari ini, kalau Anda sehat hari ini, Anda diberkati Tuhan hari ini, Anda kuat hari ini, Anda punya family hari ini, Anda punya keuangan yang baik hari ini, Anda punya pekerjaan yang baik hari ini, Anda punya segala sesuatu yang baik hari ini. Puji Tuhan. Tapi saudara, jangan bergantung dan bersandar kepada itu semua, karena akhirnya semua itu akan menjadi kesia-siaan. Amin, saudara. Yakub, Amos melihat itu jauh lebih dalam. Bahwa segala kekayaan dan kesempurnaan yang dimiliki, hampir sempurna orang Israel pada waktu itu. Mereka telah menggunakan itu untuk melakukan kejahatan. Dan di sini juga Amos mengaku, dia katakan begitu kecil. Mereka begitu kecil. Padahal bangsa Israel pada waktu itu adalah menjadi bangsa yang menjadi ketakutan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menganggap mereka adalah bangsa yang kuat. Tapi di sini Amos melihat the reality of Israel condition. Bahwa mereka adalah kecil. Saudara, inilah keadaan hati kita kalau kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, I can't do it anymore, God. Saya tidak mampu, Tuhan. Saya tidak mampu bertahan. Kami kecil, kami tidak dapat buat apa-apa. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Akibatnya, hasil daripada ayat yang kedua tadi. Kerendahan hati Amos. Pengakuan Amos. Pengakuan Amos tentang betapa mereka tidak boleh bertahan dan begitu kecilnya mereka. Maka dalam ayat yang ketiga, maka Tuhan pun, wow, tidak lambat, tidak lama Tuhan bertindak, saudara. Dalam ayat yang ketiga, straight away. Maka Tuhan pun berbelas kasihan atas hal itu. Dan itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan pun berbelas kasihan atas hal itu. Tuhan dengar keluhan Amos. Dengar baik-baik sini anak-anak Tuhan. Kalau engkau berdoa, engkau menangis di hadapan Tuhan, engkau bergumul, engkau wrestle with God every day. Setiap doa, setiap keluhanmu didengar Tuhan. Amin. Because tadi saya sudah katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang ingin berkomunikasi dengan kita. Allah yang ingin mendengar kita. Allah yang ingin menyampaikan penglihatannya kepada kita. Dalam ayat yang terakhir ini saya mau membawa kita melihat perkataan ini. Belas kasihan Tuhan. Saya lihat dalam beberapa terjemahan, kalau dalam bahasa Indonesia dia menggunakan menyesal, kalau tidak silap saya menyesal. Berbelas kasihan juga. Tapi ada terjemahan bahasa yang sama ini tentang kesal ataupun menyesal. Dalam bahasa Inggris relent ataupun ada terjemahan bahasa Inggris juga mengatakan repented. God repented. God relented.
Ya, wow, ini luar biasa. Perkataan seperti is worth studying. Ya. Dalam beberapa, kalau kita lihat ayat yang sama diterjemahkan dalam Kejadian 6 ayat 7 yang dikatakan Allah menyesal. Seperti Allah menyesal. Ya, Allah kesal. Ya, kalau kesal macam dia menyesal kan? Ya. Tapi kalau kita ada negative connotation tentang menyesal, seperti Allah itu dia tidak ada dia tidak tahu apa yang sedang terjadi kan, begitu kan? Tapi kalau kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-35 juga, EVP menggunakan perkataan masgul. Wow, ini perkataan yang sangat dalam. Masgul ini bagi saya adalah satu keadaan kesedihan yang begitu mendalam. Betul? Satu kesedihan, dia begitu menyesal, begitu mendalam, begitu sedih dia. Ya. Dalam Yunus juga menggunakan perkataan yang sama, diterjemahkan sebagai belas kasihan dan sama dengan Amos. Dalam arti kata lain saudara-saudara yang saya kasih, perkataan ini menyatakan betapa Allah itu mengasihi kita. Amin. Mungkin ini membantu penjelasan di sini bahwa Allah tidak mengubah keputusannya. Tuhan tidak ada plan A dan plan B untuk keselamatan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan Adam dan Hawa dengan satu tujuan. Dia menciptakan Adam dan Hawa dan segala isi manusia ini, setiap kita yang hidup hari ini, seturut gambar dan rupa Allah. Dan apabila manusia jatuh ke dalam dosa, bukan itu plan B-nya, ya, itu adalah di dalam semuanya rencangannya Tuhan. How? Dan itu dinyatakan melalui karakter-karakternya. Di dalam Alkitab itu kita boleh lihat itu, bagaimana belas kasihan Tuhan itu terjadi. Nah, Allah tidak mengubah keputusannya. Tetapi saudara, kenapa Allah tidak mengubah keputusannya? Karena dosa tetap dosa, upah dosa adalah maut. Ya. Dia tidak mengubah keputusannya terhadap perbuatan manusia. Dosa tetap dosa. Harus ada pengorbanan, dan siapa yang harus dikorbankan? Karena kasih belas kasihannya kepada kita. Sehingga dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya menjadi korban. Dan itu tidak mengubah keputusannya Tuhan. Tetapi ia mengubah caranya bertindak. Dia boleh delay kan itu, karena dia memberi peluang. Itu sebabnya dia katakan bahwa dia tidak datang sekarang ini, karena dia ingin supaya setiap Injil Kerajaan Surga ini tersebar ke seluruh dunia, supaya setiap orang berpeluang mendengar berita baik. Wow, itu belas kasihan Tuhan. Haleluya saudara. Kalau Anda belum bertobat hari ini saudara, Tuhan sudah memberikan Anda peluang begitu banyak. Jangan tunggu khotbah yang minggu depan lagi, ataupun lusa, ataupun tahun depan. Kalau Tuhan sadarkan Anda hari ini, Anda harus bertobatlah hari ini. Baliklah kepada Tuhan. Mungkin Allah sudah berapa kali dia sudah mengubah cara bertindaknya. Karena cara bertindak Tuhan itu sangat konsisten dalam Alkitab. Ya. Itu sebabnya saudara dan saudari yang saya kasih, Amos mempunyai message. Dia ingin menyatakan kepada umat Israel dan kepada kita hari ini, hey, bukan ada limitnya kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan itu saudara panjang ya. Tapi ada kemuncaknya, kesabaran Tuhan. Maka dengan itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita, karena kita memiliki Allah yang adil. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 145, 17 berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apa yang Amos lakukan mencerminkan apa yang Yesus lakukan ini. Ini dinyatakannya dalam perumpamaan di Lukas. Ketika sebuah pohon sudah mau ditebang karena tidak menghasilkan buah. Mungkin ini adalah gambaran kehidupan kita. Sudah bertahun-tahun, tahun demi tahun. Saban hari. Ya, kita tidak
berbuah, kita tidak menghasilkan buah, Tuhan sudah mengharapkan. Ya, dalam perumpamaan ini menjelaskan kepada kita, Yesus berkata kepada Allah Bapa, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Wow. Tahun lalu mungkin kita tidak berbuah, saudara. Tapi you cannot afford not to be fruitful this year. Amin. Amin, saudara. Inilah sifat Tuhan yang penuh belas kasihan dan keadilan. Itulah dua sifat Tuhan yang tidak bisa ataupun tidak boleh dipisahkan. Mari kita bertobat selagi pintu kasih kemurahan Tuhan terbuka sebelum penghakiman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan ataupun aplikasinya, saudara, ada 4 perkara yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Pertama, Allah masih memberi penglihatan kepada manusia sampai hari ini. Amin. Mungkin Anda ingat kalau ada penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Anda secara personal. Kalau Anda masih ingat, ambil iktibar. Kalau ada warning-warning yang Tuhan berikan kepada Anda. Mungkin itu melalui orang ataupun melalui firman ataupun melalui Roh Kudus sendiri kepada Anda. Ambil iktibar. Kedua, peka kepada musim dan keadaan akhir zaman. Kita berada di musim yang baru, saudara. Mau ataupun tidak, kita berada di musim yang baru. Mari kita peka, mari kita menjadi Bani Isakar. Yang tahu, yang mengenal season, yang mengerti dan tahu apa yang harus kita buat. Yang ketiga, mari kita terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengakui dosa kita terus bertobat kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan dosa, cepat-cepat bertobat kepada Tuhan. Pertobatan kita harus itu lahir dari hati kita seperti Amos. Yang lahir dari hatinya, sungguh-sungguh. Ya. Yang keempat, yang terakhir, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan.